itulah yang mengakibatkan penyakit nanti pada tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan petani pengusaha. Ya, petani Indonesia dengan pola pikir pengusaha. Mantap Mas. Ya, sahabat petani pengusaha, sebagaimana disampaikan di konten-konten sebelumnya, bahwa di tempat kami saat ini sedang turun sawah, sedang persiapan pengolahan sawah. Ini sudah masuk Desember, walaupun sebenarnya terlambat kini Mas, karena sudah masuk akhir tahun, masuk awal tahun malah. Iya, ini tanggal berapa? 2? Ya, hujannya malah curah hujannya masih kurang. Ya, jadi akhirnya sudah turun hambur benih dan lain-lain, malah pengolahan sawahnya belum. Nah, di konten sebelumnya sempat ada pembahasan terkait pengolahan sawah, yaitu ada jeda waktu antara pembajakan, kemudian garuk rotari, kemudian garuk sisir dan penanaman. Nah, ini kan pastinya tidak serta-merta bahwa ini hanya teori doang. Nah, dan ini saya yakin ini, maaf kalau teman-teman sahabat petani pengusaha, ya maaf, ini banyak diantara sahabat-sahabat semua yang mengabaikan itu. Memberikan waktu jeda dari pengolahan ini. Sedangkan menurut Mas Yasin ini, ada nggak sih pengaruhnya antara pengolahan sawah dengan antisipasi hama dan penyakit nanti? Ini tinggal. Ada. Tapi sebelum kita lanjut, ya, kita minum kopi dulu Mas. Oh iya, kopinya dingin, dianggurin. Ngopi. Dianggurin kopinya. Ya, oke. Nah, jadi gini Mas, petani itu ada istilah jeda dan jeda. Ya. Nah, gitu. Jadi memang itu yang harus kita lakukan sebagai petani, supaya untuk proses tanam ini nanti, tanam padi ini hasilnya melimpah. Itu kita awali dari pengolahan tanah itu tadi. Ya, berarti terkait tadi bahwa pengolahan tanah yang tidak tepat bisa berakibat nanti ada memudahkan serangan hama dan penyakit. Itu masuk akal. Oke, sebelum terlalu panjang ke sana, kalau perlu nanti ada pembahasan detailnya, saya mau ini dulu terkait tadi jedanya. Kenapa harus jeda? Karena ini kan terkait dengan saya pertanyakan ke praktisi organik yang biasa ngompos, yang biasa bikin pupuk organik. Saya yakin ini ada hubungannya, karena sepengetahuan saya ada pengomposan di sawah. Ya, nah ini gini prosesnya. Itu sawah ketika kita gemburkan atau kita traktor, pertama itu kan untuk mematikan rumput. Ya, ini berarti pada saat pembajakan. Ya, pembajakan pertama itu di luku. Ya, makanya itu luku posisinya harus bisa membalikkan tanah. Ya, oke, berarti dia cabut dari akar. Ya, harus dibalik. Akar harus dibalik supaya rumput itu mati. Tapi biasa itu Mas, traktor itu tidak mampu karena ada teknis, sedikit kesalahan teknis cara penyetelan traktornya itu tadi. Ya, penyetelan singkalnya atau penyetelan lukunya. Oke. Nah, itu proses pertama. Setelah 7 hari kemudian, itu kan rumput yang ditimbun itu akan tadi busuk. Nah, berarti ada pembusukan di pembusukan pertama. Nah, itu namanya fermentasi. Fermentasi secara alam, dia tidak membutuhkan starter dan sebagainya. Nah, kenapa itu harus galindrong? Kalau bahasa sininya galindrong. Kalau bahasa ininya kayak garuk rotasi, garuk rotari itu. Iya. Berarti kan
Oh, itulah kenapa setelah misalnya ada pembajakan beberapa hari kemudian kita masuk lagi di sawah, Ya. itu kayak panas itu ininya. Berarti itu ada Itu fermentasi. Iya, berarti ada Proses gerakan fermentasi, mikroorganisme lokal. untuk membantu fermentasi. Oke. Ya, lanjut. Jadi Di Galendrong tadi di Galendrong itu fungsinya kalau kita kalau pribadi saya sendiri lah ya, ini yang saya lakukan. Ketika saya mengompos, membuat pupuk kompos, itu kan setelah 7 hari kita balik juga. Saya balik juga itu, Mas. Iya, di pengomposan, di komposan merata. bukan di sawah ya, tapi memang kita bikin kompos di rumah kompos misalnya. Di rumah kompos. Iya, oke. Itu setelah 7 hari itu kita dibalik. balik. Ya. Makanya Diaduk supaya apa namanya fermentasi itu bisa cepat hancur. merata. Oke. Gitu. Nah, berarti 7 hari kedua. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita Galendrong itu ibaratnya itu tadi kita kembalikan diadukkan sambil kita menggemburkan tanah. Seperti itu. Meratakan menggemburkan. Nah, setelah 7 hari kemudian itu baru bisa kita rasakan. Kenapa? Kalau tunggu 7 hari kok nggak langsung saja sekali saja. Biasanya di hari ini kita di Rotari di Galendrong, besoknya di Salaga atau di Garut Sisir. Karena udah sekalian saja. Ini Mas, intinya itu sebenarnya bisa, tapi resikonya ada. Dan itu kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Itu lumpur itu belum begitu jadi di titik itu tadi. Kemudian lumpurnya belum bagus, masih belum hancur. Nah, kalaupun langsung kita sisir, kita garuk sisir itu tadi, itu untuk pengadukan organiknya, pupuk organik alami ini tadi, yang gulma tadi ini. Iya, gulma itu tadi, itu belum sempurna. Berarti masih ada proses. Iya. Fermentasinya ini masih proses. Lagi. Otomatis ada hawa panas dong. Itulah yang mengakibatkan penyakit nanti pada tanaman kita. Berarti bukan hanya padi saja, Mas, sebenarnya semua tanaman. Semua tanaman itu kalau banyak rumput apa yang tertimbun di situ, seperti itu prosesnya. Berarti kalau dilakukan tidak di 7 hari itu, belum sempurna fermentasi, belum sempurna pembusukan, belum sempurna hancurnya ini tadi gulma rumput ini tadi di sawah. Tiba-tiba ditanami. Nah, masih panas ini karena masih berproses. Berarti tanaman padi ini bisa banyak sekali nanti risikonya, banyak sekali, termasuk mudah kena penyakit, termasuk mudah diserang salah satu hama. Berarti bisa berpengaruh ke ketahanan daya tahannya ini. Oke. Karena ini sahabat semuanya, ini pendapatnya orang yang praktisi organik. Karena kenapa? Dari beberapa konten sebelumnya saya disclaimer bahwa apa yang kita sampaikan ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Saya sebagai orang yang pernah bergelut di dunia kimia, di pestisida, akan membawa pengalaman-pengalaman itu ke channel ini. Tentunya ada hal-hal yang bijak nanti yang kita akan share. Nah, di sini juga kenapa saya di channel ini kita sama-sama dengan Mas Yasin sebagai seorang praktisi organik yang biasa bikin pupuk organik, pestisida nabati, supaya ini bisa klop nanti antara pendapatnya orang yang pernah di kimia dengan orang organik. Nah, karena jadi kita satukan, Mas. Iya. selama perjalanan saya dulu di dunia pestisida memang banyak hal yang tiba-tiba kita dihubungi, Mas, padi saya kok baru ditanam, kenapa begini? Racunnya apa? Itu kan yang dipikirkan petani. Racunnya apa? Padahal sebenarnya ada hal yang di sebelumnya dilakukan tidak dipikirkan bahwa itu yang berpengaruh. Makanya itu sebenarnya, Mas, kalau sebenarnya tanaman, ternak itu jangan diobati penyakitnya. Ya, tapi pemicunya. Kita cegah pemicunya penyakit itu dari mana? Oke.
Kalau Ya. kita akan mengobati, wah, Ya. lumayan mas. Oke, berarti untuk konten kali ini sahabat petani pengusaha bahwa kita ambil kesimpulannya, kenapa harus 7 hari 7 hari? Nah, Ini seperti karena itu. kita samakan antara aktivitas di sawah tadi ini dengan aktivitas di rumah kompos. Ya, Ketika kita ngompos butuh 7 hari untuk dibalik, 7 hari untuk dibalik supaya sempurna pengomposannya. sempurna pengomposannya, fermentasinya. Kenapa kalau tidak sempurna bisa mengakibatkan gangguan pada tanaman padinya? Kenapa? Karena panas panas akarnya Akan membusuk dia. akarnya dalam kondisi masih panas ini lahannya sudah ditanami, ya akarnya bisa membusuk. Iya, Tidak misalkan gini tumbuh mas, nih. tanaman itu dia akan mengecil meskipun entah itu panas, berbentuk racun karena itu tanaman tidak bisa berpikir. Intinya mana yang ada tempat subur Iya. itu dia datangi. Padahal Iya. di situ itu ada proses fermentasi. Makanya Fermentasinya masih jalan. makanya itu tanaman seperti padi itu, gini karena kita yang dibahas itu masalah di sawah. Nah, itu kadang kuning, kan padinya kuning. Terus apa ya kalau ngeleles bahasa saya mas? Apa itu bahasa nasionalnya itu? Kalau bahasa Jawa ngeleles gitu. Oh, nanti kalau Mati terlambat-lambat, gogling lah. Ya. Kalau ada teman-teman sahabat petani usaha yang tahu artinya bahasanya masih asing, yuk ditulis di kolom komentar aja ya, karena saya orang Bugis, beliau orang Jawa. Nanti ya. Jadi untuk konten kali ini kita ambil kesimpulan itu dulu. Ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di konten-konten selanjutnya. Setidaknya konten ini akan menyampaikan ke sahabat-sahabat petani pengusaha bahwa pengolahan tanah dari bajak, dari luku, dari garu itu harus ada jeda waktunya. Jangan dilakukan di 1 hari atau 2 hari saja, karena efeknya bisa berakibat ke kesuburan ke tanaman nanti. Harusnya tanah ini sedang subur-suburnya karena adanya tadi kompos organik yang terjadi karena adanya pembajakan. Sebelum ini subur dulu sebelum ditanami, bukan dalam masih fermentasi langsung ditanami. Begitu mas kira-kira. Ya, Oke. itu. Jadi kita akan berjumpa kembali di konten selanjutnya. Kami akan sampaikan apa yang kami tahu, kami akan sampaikan apa yang kami sharing. Saya sebagai orang yang pernah bergelut di dunia pestisida dengan Mas Yasin yang memang selama ini adalah praktisi organik. Ya, kita berjumpa kembali di konten selanjutnya. Salam petani pengusaha, petani Indonesia dengan pola pikir pengusaha.